Media sosial kembali memanas setelah kemunculan sosok Egy Fazri yang mengaku memiliki kemiripan dengan mendiang Vidi Aldiano. Ia secara konsisten membuat konten dengan meniru gaya, ekspresi, hingga membandingkan wajahnya dengan Vidi Aldiano, bahkan menyatakan mampu menjadi pengobat rindu bagi para penggemar. Aksi tersebut semakin menyita perhatian saat ia hadir dalam momen peringatan ulang tahun di makam dan membagikan aktivitas doa di Tanah Suci. Alih-alih mendapat simpati, langkah itu justru memicu gelombang reaksi keras dari publik yang menilai tindakannya berlebihan dan tidak sensitif terhadap suasana duka. Hujatan pun membanjiri media sosial dengan banyak pihak menilai upaya tersebut terkesan memanfaatkan nama besar Vidi Aldiano demi popularitas. Tidak sedikit yang merasa tindakan itu melampaui batas karena terus dilakukan secara terbuka dan berulang. Reaksi negatif semakin meluas, membuat sosok ini menjadi sorotan nasional dan memicu perdebatan panjang soal etika serta empati di ruang publik yang semakin sensitif terhadap isu kemanusiaan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Surat terbuka buat mas-mas yang mirip-miripin dirinya sama almarhum Kak Vidi Aldiano. Lo ini habis makan kecubung ya? Apa kena bius? Jujur aja nggak apa-apa. Sumpah, gue baru kali ini ngelihat orang yang bener-bener kayak obses banget buat dimirip-miripin sama orang lain. Nggak, masalahnya kalau misalnya ada orang yang mirip sama seseorang, itu orang lain yang menilai. Tapi kalau misalnya diri lu sendiri yang menilai, lu sinting. Ini sebenarnya lu tuh habis mimpi apa sih sampai mirip-miripin diri lu sama almarhum Kak Vidi? Gue udah nonton 10 video lu dan gue merasa nggak mirip samsek. Sumpah, gue bingung banget. Ini ya adanya almarhum yang mukanya mirip, cara ngomongnya mirip, cara ngelucunya juga mirip, kagak haus validasi untuk dimirip-miripin sama si almarhum gitu ya. Sedangkan ada orang yang kayak, aduh kata gue ini orang NPD banget, narsistik banget, dan ngerasa dirinya tuh mirip gitu loh, kayak lu butuh apa sih ketenaran gitu, tapi nggak cara lu kampung norak gitu, kayak maksain banget diri lu untuk mirip sama almarhum. Yang ada kita malah kayak ilfil, jijik, dan kagak ada gitu. Kayak even 20%-nya lu kagak ada mirip. Dari segi muka lu, suara lu, apalagi attitude lu. Makin lu diiniin, merasa lu dibahas terus. Tapi menurut gue lu kagak ada mirip apa-apanya gitu ya. Dan lu cuman harus validasi yang NPD dan narsistik, yang pengen terkenal tapi cara lu kampungan. Sebenarnya nggak ada yang salah sih dengan orang-orang yang mengaku atau yang merasa dirinya mirip dengan seorang artis atau seorang public figure. Nggak ada yang salah. Kan banyak ya ngeliat orang atau konten kreator yang buat video atau konten yang seolah-olah dia mirip seorang public figure gitu. Contohnya aja Shah Rukh Khan. Kan banyak tuh video-video konten kreator yang memirip-miripkan dirinya dengan Shah Rukh Khan, ya nggak? Tapi yang salahnya adalah momentumnya, Bang. Momentumnya. Kenapa ketika almarhum Vidi nggak ada baru abangnya nongol? Kenapa nggak ketika almarhum Vidi masih hidup, masih ada? Terus abangnya buat konten yang memirip-miripkan diri abang dengan almarhum Vidi. Pasti orang-orang nggak bakalan hujat si abangnya ini. Pasti orang-orang yang mungkin merasa terhibur lah gitu ya. Ini masalah momentumnya, guys. Kelihatan banget pansosnya, kelihatan banget mengambil celah gitu untuk viral. Menurut kalian gimana guys? Mirip gak sih abang ini dengan almarhum Vidi? Guys, kalian udah lihat gak sih yang lagi viral nih? Sumpah aku bacanya aja gedek banget, coba aja kalian baca nih. Sampai Kak Enzi pun sahabatnya almarhum Kak Vidi bilang, jijik banget mau muntah liatnya. Kak Enzi aja sampai bilang jijik kayak gitu loh ya, apalagi kita gitu. Sampai gedek banget kayaknya sih. Maaf banget gitu ya, bukan apa-apa ya gitu ya. Cuman yang anehnya itu miripnya tuh dari mananya gitu, dengan nada yang halus. Ya orang tuh kalau dibilang mirip seseorang itu ya atas penilaian seseorang, bukan atas penilaian diri sendiri. Ya kalau gitu mah aku aja bisa dimiripin kayak dari Ricis dong. Dan jujur gak mirip banget, sumpah maaf banget ya. Tapi lebih mirip ke ini sih. Kesannya tuh kayak maksa banget gitu ya dimiripin. Ya taulah, karena pengen pansos aja gitu ya, pengen viral. Pokoknya sih nggak ada yang bisa gantiin Kak Vidi sih menurut aku. Pokoknya Kak Vidi selalu di hati. Nggak ada yang bisa gantiin Kak Vidi. Karena beda banget ya guys, Kak Vidi itu auranya itu beda banget, vibes positif banget gitu ya. Kecuali sih ada sih yang mirip kayak Kak Vidi, yaitu adanya Kak Vidi, Kak Padi.
Ada orang yang maksa-maksa dirinya biar dimirip-miripin gitu sama almarhum artis pop yang emang udah jelas terbukti bertalenta, suara bagus. Ini orang tuh bukan orang yang ngomong gitu, dirinya sendiri nge-branding seolah-olah ya emang dia tuh mirip banget sama si almarhum. Mas, lu tuh kalau kata gue emang sih awalnya netizen juga nih yang di awal-awalnya tuh komen di beberapa videonya dia tuh bilang ini mirip. Tapi lama-kelamaan nih orang langsung nyari engagement, langsung nyari viral, nyari perhatian, caper. Lu kalau emang mau terkenal, mau viral ya pakai karya dong. Soalnya, maaf nih, dari lobang sedotan juga gua ngelihatnya lu kagak ada mirip-miripnya. Dari tampang kagak mirip, dari talenta apalagi kagak jelas. Cari dong karya lu sendiri, identitas lu sendiri, ciri khas lu sendiri. Masa pansos sama orang yang udah nggak ada, yang udah meninggal, risih gitu ya. Kalau mau dimirip-miripin, udah paling jelas ya almarhum mirip adeknya. Sumpah gendek banget, siapa sih yang mirip-miripin itu? Ini sama almarhum Vidi Alfiano? Hah? Siapa sih? Dan lu juga yang dimirip-miripin, lu Haji Mumpung banget, sumpah. Haji Mumpung banget, Haji Mumpung dalam kedukaan orang. Ya sekalipun memang orang tuanya itu menerima itu dengan baik, harusnya kayak risih sendiri gak sih lu? Hah? Mengambil keuntungan dari orang yang udah meninggal. Ini nggak mirip sama sekali sama almarhum. Malah gue lihat mirip Adi Syahriza tuh yang tiktoker tuh. Gue lebih mirip dia, tau gak sih ngeliatnya? Yang mirip sama almarhum itu ya adeknya itu loh, adeknya. Padi tuh adeknya tuh. Dia lebih mirip. Lagi pula kalian juga sih, kenapa sih kalau misalnya mirip gitu? Emang di dunia ini memang ada orang mirip kok. Tapi ya kalau mirip banget dengan almarhum kagak deh. Selamat. Kalau emang kalian semua mau cari panggung atas kematian almarhum, sekalian aja nanti tuntutan yang ditujukan ke almarhum ke kalian juga sekalian, kan mirip gitu kan ya. Mirip banget ya kan, nanti dari kemirip-miripan kamu sama almarhum ini kan kamu dapat rezeki, ya kan? Sekalian aja nih yang nuntut lagu Nuansa Bening. Tuh udah ada gantinya tuh, tuntut dia aja tuh, ya. Bener gue yang kayak gini sumpah. Orang Indonesia kapan sih berubah? Kayak gini heboh banget. Gue juga mirip Yuki Kato nih katanya nih, mirip gue Yuki Kato nih. Guys, ternyata di tahun 2026 masih ada orang yang mau terkenal dengan cara yang menjijikan. Siapa yang bilang dia mirip? Siapa yang pertama kali berani kurang ajar bilang dia mirip sama Vidi? Yang pertama kali bilang dia mirip suruh kesini berantem sama gua. Sumpah, gue bukan sahabatnya almarhum Vidi, gue bukan keluarganya, gue bukan siapa-siapanya, gue gak kenal. Tapi gue yang bukan siapa-siapanya aja tersinggung lihat ini. Gue kalau jadi sahabat dekatnya, di keluarganya, gue ekspor lu ke Iran. Ongkir gue yang tanggung. Bang, tapi kan Iran lagi perang, itu tujuannya. Kalau tujuannya biar dia jalan-jalan mah gue kirim ke planet Mars. Jalan sana lo yang jauh di planet Mars. Gue sangat mengerti bahwa orang sekarang pengen terkenal, pengen viral, pengen ini, gue ngerti. Tapi cara yang lu lakuin sampah, jijik. Gak ada orang yang ngelihat lu terus abis itu jadi terkenang sama si almarhum, gak ada. Ya orang-orang ngelihat lu pada pengen ngambil batu. Mending kalau semua yang diambil itu batu. Dia kira batu dia ambil terus abis itu ternyata itu tai kering. Gimana? Lu pernah gak ditimpuk tai kering? Sakitnya triple. Udah kesel ditimpuk, kalau yang nimpuk keras sakit, yang ketiga bau lagi. Gue bingung kenapa belum ada yang nyambit. Lalu pada yang nonton video ini pengen gue jadi orang pertama yang nyambit. Tolong ketik di komen, Kak, please tolong sambitin. Nah kalau ramai pada komen kayak gitu, ntar gue kalau ketemu di mall, ketemu di jalan, gue sambit pakai tai kucing. Woi pal, gue mirip banget almarhum Vidi ya. Di bego kali, mirip dari mananya sih? Muka gua, suara gua, rambut gua mirip semuanya pal. Gue mau jadi penerus dia. Mending ngaji dah lu sono men, daripada ngehalu kagak jelas. Gue bakal ngobatin pal rasa kangen fans almarhum. Dengan adanya gua pasti hilang dah rasa kangennya mereka. Dih, sumpah, enak banget gue denger omongan lu. Meng, sekarang tuh era digital. Kalau emang kangen mah tinggal lihat aja video-video lamanya almarhum. Pasti hilang rasa kangennya. Daripada ngeliat muka lu yang kagak mirip sama sekali. Siapa tahu rezekinya gua pal, kan gua mirip sama dia. Dasar sinting, orang terdekatnya aja masih berduka, lu malah ngambil kesempatan. Udah diem deh pal, lu mau denger suara gua gak? Kenapa bu? Sini ibu kasih tahu sesuatu. Terpaksa aku. Sini, lu ngapain sih ngobrol sama dia? Lah itu kan teman saya bu, kenapa sih emangnya? Tong, dia tuh udah 2 minggu gila ngaku jadi Vidi. Lah kok bisa sih bu? Nih kata orang rumahnya, palanya kejedot portal sampai pingsan. Tahu-tahu bangun kayak gitu dia. Oh pantes aja dari tadi ngobrol sama saya ngalu kagak jelas. Udah kamu tinggal aja, nanti juga pulang sendiri dia. Jangan bu, itu teman saya, mau saya tolongin aja deh. Bentar, kamu gimana
gimana cara nolonginnya? Tenang Bu, saya tahu cara nolonginnya. Makasih ya Bu infonya. Iya deh. Kini terasa sungguh. Meng, ikut gue sebentar. Kemana sih Pal? Ini kan gue lagi konser. Udah ikut aja ya sebentar ya. Nah nih, lu diri sebelah sini. Iya, terus ngapain lagi? Udah lu diem aja. Aduh, Gimana? Udah sadar belum lo? lalu siapa? Anjir, jadi amnesia.